Umat Paroki Santo Antonius Banjarnegara yang terkasih, jumpa lagi. Kali ini kita masih di dalam ritus pembuka Ekaristi, dan kali ini kita akan melihat soal Kyrie, Madah Kemuliaan, dan juga doa kolekta sebagai bentuk dari ritus pembuka. Yang pertama adalah Kyrie. Kyrie berasal dari bahasa Yunani dengan teks lengkapnya Kyrie eleison. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan Tuhan kasihanilah kami. Maka seringkali Kyrie itu juga diartikan atau disebut dengan Tuhan kasihanilah kami. Kyrie sebenarnya adalah gelar penghormatan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kata eleison itu adalah yang berarti kasihanilah, seruan memohon belas kasih Allah. Saudara-saudari yang terkasih, Kyrie ini digunakan bila kita memakai tobat cara 1 atau cara 2. Cara 1 yang saya mengaku, kemudian cara 2 yang merupakan dialog antara imam dan dengan umat dengan menggunakan teks Mazmur. Maka Kyrie ini hanya dinyanyikan pada saat menggunakan cara 1 dan cara 2. Cara yang ketiga tadi juga sudah ada unsur kata-kata Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, karena memakai litani Tuhan kasihanilah kami. Sedangkan cara yang keempat itu tidak perlu menggunakan Kyrie atau Tuhan kasihanilah kami. Setelah tobat cara yang keempat akan langsung masuk di Madah Kemuliaan. Dilanjutkan dengan menyanyikan kemuliaan. Kemudian Madah Kemuliaan. Madah Kemuliaan ini diawali dengan kutipan nyanyian pujian para malaikat di surga menyambut kelahiran Sang Mesias. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Dan kemudian seruan itu dilanjutkan dengan 3 pujian, yaitu kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Maka kalau Anda lihat teks Madah Kemuliaan itu akan selalu berisikan ini semua. Pujian kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan perlu diketahui bahwa madah ini sebenarnya tidak harus dibuka oleh imam. Solis atau kur itu dapat memulai madah tersebut. Tapi tentunya perlu komunikasi dulu dengan imam yang memimpin perayaan tersebut. Madah Kemuliaan ini dinyanyikan pertama ketika hari Minggu, kecuali pada Minggu Advent dan juga Minggu Prapaskah. Selain hari Minggu, juga dinyanyikan pada saat hari raya. Lalu di bawah hari raya, yaitu pesta, itu pun juga memakai Madah Kemuliaan. Dianjurkan bahwa Madah Kemuliaan ini dinyanyikan pada saat hari Minggu atau pada saat hari raya. Tetapi di hari-hari yang lain itu bisa dinyanyikan atau didaraskan. Maka saudara-saudari, kalau hari Minggu, kemudian hari raya, ada kesempatan untuk menyanyikan Madah Kemuliaan, ya kita gunakan kesempatan itu untuk bernyanyi memuji Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Syukur-syukur dengan komunikasi dengan pemimpin misa di dalam pesta maupun juga kesempatan-kesempatan tertentu, meriah tertentu, itu pun juga bisa dinyanyikan, selain ada pilihan untuk didaraskan. Kemudian setelah Madah Kemuliaan selesai dinyanyikan, kemudian imam ajak umat untuk masuk di dalam doa kolekta.
Apa itu doa kolekta? Doa kolekta sebenarnya di dalam TPE 2005 itu disebut dengan doa pembuka. Tetapi dalam TPE 2020 itu diubah menjadi doa kolekta, menyesuaikan dengan bahasa aslinya. Oratio kolekta, artinya doa kolekta, doa yang mengumpulkan. Jadi jangan dibayangkan bahwa ini semacam kolekte, bukan. Tetapi oratio kolekta, doa ini mengumpulkan dan meringkas wujud-wujud doa dari umat. Doa pembuka ini biasanya diarahkan kepada atau ditujukan kepada Allah Bapa. Pada Misale Romanum nomor 54 mengatakan bahwa doa pembuka ini diarahkan kepada Allah Bapa dengan pengantaran Putra dalam Roh Kudus. Oleh karena itu, doa pembuka itu ditutup dengan rumusan trinitaris yang panjang. Dan sebenarnya umat pun juga berpartisipasi dalam doa pembuka ini, yaitu pada saat hening untuk menyampaikan ujub doa pribadi. Dan nanti imam akan melanjutkan dengan doa kolekta itu. Lalu diakhiri dengan kata amin yang berarti setuju untuk menjadikan doa pembuka ini sebagai doa mereka sendiri. Maka saudara-saudariku, di dalam doa kolekta, ketika imam menyampaikan marilah kita berdoa, kemudian hening. Saat hening ini, sebenarnya bukan hanya sekedar hening, tetapi juga menjadi kesempatan umat untuk menyampaikan ujub-ujub pribadi masing-masing di dalam hati. Menjadi sebuah kesempatan untuk menyampaikan permohonan-permohonan pribadi. Maka masa atau saat hening ini adalah saat yang penting juga. Dan kemudian ujub pribadi umat yang berbeda-beda itu disatukan di dalam doa kolekta. Maka inilah sebabnya disebut dengan doa kolekta. Doa yang mengumpulkan. Kolekta itu kan artinya mengumpulkan. Mengumpulkan segala ujub, permohonan, dan juga harapan umat di dalam doa yang satu yang didoakan oleh imam sebagai pemimpin upacara, pemimpin ekaristi. Ini yang ada di dalam TPE 2020. Imam mengajak, marilah kita berdoa. Lalu imam dan seluruh umat hening sejenak menyampaikan doa dalam hati masing-masing. Kemudian imam mengucapkan doa kolekta yang diakhiri dengan rumusan. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Ada sedikit perbedaan dengan TPE 2005. Tetapi itu bukan perbedaan yang sangat signifikan, hanya letak dari kata-katanya saja. Kemudian apabila Putra atau Yesus Kristus disebut di dalam akhir doa kolekta, maka doa ini diakhiri dengan rumusan, sebab dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Dan kemudian umat menjawab, amin. Saudara-saudari, doa kolekta itu mengakhiri dari rangkaian ritus pembuka dan menjadi sambungan untuk masuk di dalam ritus berikutnya, yaitu liturgi sabda. Maka sesi berikutnya kita akan membahas soal liturgi sabda. Saudara-saudari, sampai jumpa, berkah dalam.